Fakta kerajaan Majapahit banyak dilupakan oleh sejarah, sebagai dinasti terbesar di Nusantara. Fakta kerajaan Majapahit banyak dilupakan oleh sejarah. Padahal, kerajaan ini menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara dan negara tetangga dan merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ini memiliki pusat di Jawa Timur dan berdiri lebih dari 2 abad, yakni sejak tahun-tahun 1293 sampai tahun 1500 namun tidak banyak peninggalan kerajaan Majapahit dan bukti yang dapat mengantarkan kita untuk mempelajari ini. 1. Raja Majapahit pertama, Raden Wijaya yang memiliki nama lengkap Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana merupakan pendiri sekaligus Raja Majapahit pertama. Tanpa beliau, kerajaan Majapahit tidak akan ada saat itu. Fakta kerajaan Majapahit tertulis dalam kitab Pararaton. Dijelaskan Raden Wijaya merupakan putra dari Dyah Lembutal, putra Mahisa Cempaka Pangeran Kerajaan Singosari. Raden Wijaya memimpin Majapahit sejak 1293 sampai wafatnya tahun 1309 Masehi. 2. Puncak kejayaan. Bersama Raja Hayam Wuruk sejak tahun berdirinya, Majapahit mengalami masa kejayaan di kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Ia merupakan raja keempat yang mewarisi tahta ibunya yaitu Tribhuwana Putri Raden Wijaya. Pada masa Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit melakukan politik ekspansi sampai ke Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Sulawesi, Papua, Singapura dan sebagian pulau Filipina. Saat itu 93 kerajaan tunduk pada kerajaan Majapahit. Fakta kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan maritim dapat memperkuat ekonomi dengan perdagangan lewat laut. Masa keemasan kerajaan Majapahit didapatkan saat usia Hayam Wuruk masih 17 tahun. 3. Patih Andalan Gajah Mada. Masa kejayaan Majapahit tidak lepas dari jasa Gajah Mada sebagai panglima sekaligus patih Majapahit. Ia merupakan tangan kanannya Raja Hayam Wuruk saat itu. Gajah Mada berarti gajah mabuk menggambarkan sosok kuat dan berani melewati rintangan yang menghadang. Ia diperkirakan lahir di awal abad 14 sebagai rakyat biasa. Awalnya ia menjadi seorang prajurit biasa di Majapahit. Sebab kehebatannya ia dipercaya dan diangkat sebagai kepala pasukan pengawal raja. Kemudian karirnya berkembang menjadi patih di Daha dan mendapat pengajaran dari Patih Arya Tadah. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa, Arya Tadah menjadikan Gajah Mada sebagai kader pengganti dirinya sebagai Mahapatih Majapahit. Akhir hidup Gajah Mada memiliki berbagai macam versi, ada yang meyakini bahwa akhir hidup Gajah Mada karena sakit. Namun, fakta kerajaan Majapahit dari sumber lain menyatakan bahwa Gajah Mada sebelum meninggal ia menjadi seorang pertapa hutan dan mengalami moksa sebagai Dewa Wisnu. 4. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa merupakan janji yang diutarakan oleh Gajah Mada ketika diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit di tahun 1336 diketahui bahwa dirinya menjadi patih sebagian Nusantara belum bersatu. Dalam kitab Pararaton Gajah Mada bersumpah akan melakukan puasa makan palapa, rempah-rempah, sampai berhasil menyatukan Nusantara. Berikut isi naskah asli Sumpah Palapa dari kitab Pararaton. Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. 5. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Sepeninggalan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mulai mengalami masa kemunduran. Walaupun sampai saat ini akhir hidup sang patih masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa penyebab kerajaan Majapahit runtuh karena adanya konflik internal perebutan kekuasaan, perang Paregrek, kerajaan Islam mulai banyak berdiri, hingga pengaruh dinasti Ming dan kebangkitan kerajaan Malaka. Itulah beberapa fakta kerajaan Majapahit yang menjadi rujukan Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.